Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arsadana illa sabilil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di sore hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kealfiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini ialah tentang ilmu. Dalam hadis disebutkan, hamba yang paling mulia adalah mukmin yang berilmu. Yang jika dibutuhkan ia akan bermanfaat bagi orang lain. Dan jika tidak dibutuhkan dia selalu merasa cukup apa yang diterimanya. Dalam hadis beliau juga bersabda, imam itu ibarat orang telanjang yang pakaiannya adalah ketakwaan, perhiasannya adalah sifat malu, dan buahnya adalah ilmu. Ini kalau kita gariskan tentang masalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami muktalifun alwanuhu kasalik innama yasalallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak dan yang bernyawa, hewan-hewan yang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya, jenisnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ini kalau kita lihat suatu gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dekat derajatnya dengan derajat para nabi adalah orang yang berilmu dan orang yang berjihad. Adapun orang yang berilmu karena ia selalu menuntun manusia kepada ajaran para rasul. Sementara orang yang berjihad karena mereka berjihad dengan pandangan mereka sejalan dengan jihad yang diajarkan para rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang berilmu adalah kepercayaan wakil Allah di muka bumi ini. Ini kalau kita melihat suatu gambaran yang diberikan kepada kita sebagai hambanya. Karena Allah juga berfirman, watikal anzalu nakribuha linnas wa ma yahilauha illa alimun. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Inilah salah satu contoh yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat kita berikan kita ajarkan kepada orang-orang yang memang sangat memerlukan. Karena ilmu adalah suatu titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, golongan yang diperoleh syafaat pada hari kiamat adalah para nabi. Orang-orang berilmu, lalu para syuhada. Ini dalam konteksnya yang kita lihat betapa tingginya nilai-nilai ilmu yang diberikan kepada kita. Lalu kemudian kita melihat bahwa Fat al-Mushuli bertanya, bukankah orang sakit yang sudah tidak bisa makan, minum dan makan obat akan menemui ajalnya? Lalu ia menjawab, ya. Lalu beliau berkata, demikian pula dengan hati. Jika sudah tidak bisa menerima kata-kata hikmah maupun ilmu selama 3 hari, maka ia akan mati. Apakah ia dikatakan
Fat al-Mushuli memang benar, karena menu makanan hati adalah ilmu, siraman kata-kata hikmah, namun terkadang hati sudah tidak dapat lagi menerimanya. Karena sudah disibukkan oleh urusan duniawi yang menghilangkan sensitivitasnya, lalu ketika kematian mendekatinya pada saat ia masih sibuk dengan urusan duniawi, maka hatinya akan merasa sakit yang tidak terkira perinya, terus menerus tanpa akhir. Inilah makna sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang tertidur lalai, lalu saat mati baru dia terbangun dan sadar. Sedangkan keistimewaan menuntut ilmu ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya para malaikat akan membentangkan sayapnya, merendangkan sayapnya untuk memberikan perlindungan bagi penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dilakukannya. Lalu kemudian hadis ini disebabkannya, ya, kamu mempelajari satu bab ilmu itu lebih baik daripada sholat sebanyak 100 rakaat. Ini kalau kita melihat suatu gambaran bahwa Abu Darda berkata, barang siapa berpandangan bahwa menuntut ilmu bukanlah jihad, maka sesungguhnya akal dan pikirannya telah mengalami kelemahan. Lalu kemudian kita menggambarkan lagi, adapun keistimewaan mengajar telah ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab kepada manusia, jangan kamu menyembunyikannya. Ini surat Al-Imran ayat 187. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, beliau bersabda, Allah tidak pernah memberikan ilmu kepada orang alim kecuali sebelum didahului dengan suatu perjanjian sebagaimana yang telah diperlakukan kepada para nabi. Agar ia menjelaskan dan tidak menyembunyikan, kita melihat satu gambaran bahwa nilai-nilai ilmu yang diberikan kepada kita, kita harus memberikan suatu motivasi agar supaya bagaimana ilmu bermanfaat, yang saya katakan tadi, bermanfaat kepada orang lain. Dan itu satu pahala yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita melihat Umar bin Khattab berkata, barang siapa menceritakan suatu hadis, lalu hadis itu diamalkan, maka baginya pahala sebesar pahala amal itu. Mengenai keistimewaan belajar dan mengajar, Mu'adz bin Jabal berkata, pelajarilah ilmu. Sesungguhnya pelajari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu kebaikan. Mencari adalah ibadah, mengaji adalah tasbih, meneliti adalah jihad. Ini mengerjakan kepada yang tidak tahu adalah sedekah. Mencurahkannya kepada ahlinya dinilai sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu menjadi penghibur di kala sepi, teman di kala sendiri, menjadi petunjuk dalam masalah agama, menjadi penyebar kala senang dan susah. Ilmu bagikan teman dan pembantu dalam segala situasi dan obor penerangan menuju surga. Ini kalau kita melihat satu gambaran dengan ilmu Allah, mengangkat derajat suatu kaum, menempatkan mereka di tempat terhormat. Ilmu adalah petunjuk jalan bagi mereka menuju kebaikan sehingga jejak mereka diikuti dan perilaku mereka diteladani. Kenapa kita katakan seperti itu? Kita melihat bahwa para malaikat juga melindungi mereka yang sayapnya yang membentangkan setiap benda, baik kering maupun basah, hingga ikan-ikan di laut, hewan-hewan buas, binatang-binatang yang ternak di darat, serta burung-burung di langit memohon ampunan bagi mereka. Coba kalau kita mau lihat semua hal itu, karena ilmu itu dapat menghidupkan hati yang buta, menjadi penerang jiwa dari kegelapan, penguas jasmani dari kelemahan, sehingga dapat mengangkat derajat hamba ke tongkat golongan orang-orang yang soleh. Berpikir dengan ilmu yang sama nilainya dengan
pahala puasa, dan mengajinya sebanding dengan sholat malam. Nah, dengan ilmu manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya, mengesakannya, bersikap rendah hati tawadu, menyambungkan dan mempererat tali silaturahmi. Lalu kenapa saya katakan seperti ini? Bahwa ilmu itu ibarat seorang pemimpin dan mengamalkannya ibarat pengikutnya. Dengan ilmu manusia meraih kebahagiaan, sebaliknya yang tidak berilmu hanya akan mendapatkan kesengsaraan. Betapa ruginya kita melihat suatu masalah. Coba kalau kita tidak berilmu, apa yang kita harus lakukan? Ya, orang juga bisa saja bodohi kita, orang bisa mungkin memberikan satu bahasa-bahasa sehingga kita bisa tercurah atau apa, karena kita tidak memiliki ilmu. Berhadapan orang yang cerdas lalu kemudian kita tidak memiliki ilmu, ya bisa saja kita dibodohi karena kita tidak memiliki ilmu. Tapi kalau kita memiliki ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti ilmu ini juga kita bisa dapatkan. Kalau memang itu ilmu diberikan oleh Allah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk belajar, ya. Karena kalau belajar ini harus ada guru. Bagaimana bisa kita pintar kalau enggak ada guru? Mesti ada guru, ya. Orang pintar belajar, orang pintar mendapat semua gelar-gelar, ya kan? Karena mereka punya guru. Kalau kita sendiri mengotak-atik yang namanya Al-Quran, yang namanya apa saja, lalu kita tidak punya guru, sehingga kita bisa saja kita jadi orang gila. Karena kita tidak tahu rahasia itu apa yang sebenarnya kita ungkapkan, karena kita tidak memiliki ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dari sudut akal, ya, kita lihat tidak dapat disangkalkan bahwa di antara keistimewaan ilmu adalah dapat mengantarkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Ilmu adalah pangkal kebahagiaan abadi, kenikmatan yang kekal yang tiada berujung. Coba kita lihat itu. Karena kenapa? Dengan ilmu manusia meraih kemuliaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Capailah duniamu, tapi jangan lupa akhiratmu. Itu tingkatannya. Karena dunia ini adalah lahan amal untuk bekal di akhirat. Seseorang yang mengamalkan ilmunya akan menuai hasil buat dirinya berupa kebahagiaan abadi, yaitu dengan mendidik dirinya dengan akhlak dan etika sesuai dengan tuntutan ilmu. Ini kita melihat satu gambaran betapa besarnya karunia Allah memberikan kepada kita suatu ilmu. Karena tidak semuanya orang bisa diberikan oleh ilmu. Tapi kalau kita ada motivasi, lalu kemudian ada keinginan untuk melakukan suatu pelajaran atau tidak, kita berusaha bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu, bagaimana tata cara kita bisa melakukan motivasi yang baik, ya. Karena kita ini harus belajar. Tapi belajar ini harus memiliki guru, ya. Kita diajar karena kita nggak tahu. Misalnya kita diajar soal masalah agama, ya tentu kan ada para ustadz-ustadz kita atau tidak guru-guru kita, para kiai. Ya kita belajar, minta petunjuk, lalu kemudian kita diajarkan, ya. Karena kalau kita ini tanpa ilmu, Pak, kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya, kalau kita tidak memiliki ilmu. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim. Yang dimaksud ilmu dalam hadis di atas adalah ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim yang telah mencapai usia balik. Ya, di antaranya seperti mempelajari 2 kalimat syahadat dan memahami maknanya. Namun dia tidak berkewajiban
mempelajari hukum-hukumnya yang disertai dengan berbagai dalil. Cukup baginya dengan meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun meskipun dia melalui jalur taklid. Nah, itulah yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang baru memeluk Islam. Setelah itu baru dilanjutkan dengan mengajarkan bentuk perintah Allah Subhanahu Wa Taala lainnya seperti sholat dan puasa sesuai dengan tingkatan perintah yang baru turun. Oleh karena itu beliau mengajari tata cara salat, ya, sholat diwajibkan. Begitu pula dengan ibadah puasa dan zakat bagi mereka yang memiliki harta benda yang sudah mencapai haul. Semenjak memeluk Islam, beliau wajib mengajarkan ilmu tentang puasa dan zakat sesuai dengan kadar keperluan. Kemudian beliau menyampaikan perintah diwajibkannya melakukan ibadah haji, namun tidak harus untuk segera mengajarkan ilmunya, sebagaimana tidak ada kewajiban untuk langsung menunaikannya. Lalu kemudian kita melihat bahwa hal-hal yang lain langsung diwajibkan untuk dipelajari adalah berkaitan dengan perintah untuk menjauhi berbagai maksiat dan dosa dalam sikap dan perilaku sehari-hari sesuai dengan kebutuhan. Ini kita melihat bahwa sebab jika orang dalam kondisi bahaya disebabkan pengaruh berbagai maksiat, maka keyakinan dapat diragukan. Seseorang harus secara total mempelajari dan memperhatikan berbagai bentuk larangan demi untuk menghilangkan keraguan serta mempelajari ilmu yang dapat menyelamatkannya dari berbagai kerusakan dan menjadikan meraih kemenangan beberapa derajat. Nah, kita melihat suatu bahwa dilihat dari perolehan ilmu yang dipelajari ada yang bersifat fardu ain, harus dipelajari seluruh kalangan tanpa kecuali. Karena fardu kifayah jika dipelajari sebagian kalangan maka dianggap cukup. Ketahuilah bahwa tingkatan ilmu itu ditentukan dari seberapa dekatnya suatu cabang ilmu kepada ilmu akhirat. Sebagaimana dikatakan bahwa ilmu-ilmu syariat lebih utama daripada bentuk ilmu lainnya. Maka ilmu yang berkaitan dengan hakikat syariat, hakikat agama lebih utama dari ilmu yang berkaitan hukum-hukum yang syahir tanpa sebagai faqih memutuskan benar tidaknya suatu masalah dengan melihat secara syahir masalah tersebut. Sebaliknya ilmu yang digunakan mengetahui diterima tidaknya suatu ibadah masuk dalam kategori ilmu tasawuf yang akan dijelaskan kemudian. Ini kita melihat suatu gambaran karena para ulama-ulama terkemuka yang mazhabnya diikuti oleh banyak orang yang telah berhasil menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu hakikat tasawuf serta menjelaskan tata cara mengerjakannya. Hal ini dapat diketahui dengan menyikapi dan meneliti perjalanan hidup mereka. Imam Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan bahwa semua ulama merupakan sosok ahli ibadah. Coba, syuhud memahami pengetahuan tentang ilmu akhirat, sebagaimana mereka juga mengetahui ilmu fikih yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Dengan ini segenap ilmunya mereka adalah sosok penolong dan penuntun manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita melihat suatu bahwa bagaimana kita harus memberikan satu motivasi dengan sistem kita tanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Ada 5 macam karakteristik yang kita lakukan bahwa ilmu dimiliki oleh para ulama fikih, di mana dari 5 karakteristik ini ada 1 yang berfungsi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, yaitu mengisyaratkan menyampaikan seluruh cabang-cabang fikih, sedangkan 4 macam lainnya yang dimaksud hanya untuk kemaslahatan akhirat saja. Nah, di sini kami akan memaparkan kondisi kehidupan para ulama yang berkaitan dengan 4 karakter tadi. Terakhir, yang hanya yang dimaksud untuk kemaslahatan akhirat.
Karena Imam Syafi'i bisa membagi waktu malam ke dalam 3 bagian. Satu kondisi yang menunjukkan dirinya adalah ahli ibadah. Sepertiga malam ilmu, sepertiga lainnya untuk ibadah. Sepertiganya lagi untuk tidur. Nah, kita melihat suatu gambaran. Karena Imam Syafi'i ini tidak pernah merasakan kenyang sejak berusia 16 tahun. Sebab rasa kenyang itu dijadikan badan bertambah berat, dapat menggeraskan hati, menghilangkan kecerdasan. Selalu kita kuasai rasa ngantuk dan membuat malas beribadah. Oleh karena itu, perhatikanlah hikmah dari mengingat sisi negatif rasa kenyang, kemudian bersungguh-sungguhlah dalam beribadah dengan menghindari rasa kenyang. Sungguh puncak dari ibadah dapat dicapai dengan mengurangi porsi makanan. Coba kita lihat saja itu. Ya. Kalau kita melihat kekenyangan, kadang-kadang kalau kita sudah begitu kenyang, ya mulai rasa ngantuk. Karena nggak bisa bergerak. Muncul suatu kemalasan. Ya. Apalagi kalau seperti ya tidak pernah ada olahraga, tidak pernah kegiatan bagaimana kita harus mengadakan olahraga. Tapi kalau cuma makan, lalu kemudian habis makan tidur, timbul suatu kemalasan. Kenapa? Pertama satu, muncul kemalasan beribadah. Karena kenapa? Rasa kenyangnya itu sedikit-sedikit ngantuk, begitu masuk duhur, kekenyangan, lewat lagi, kekenyangan, asar lewat lagi, maghrib lewat lagi. Karena kenapa? Nggak bisa berdaya. Orang kalau terlalu kenyang juga, apalagi sampai dimuntahkan, itu haram hukumnya. Ya, kalau orang sampai makan sampai mabuk muntahkan itu makanan, itu kan sama juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin saya bisa memberikan satu pencerahan sedikit bahwa mengingat waktu, mudah-mudahan kita lanjutkan besok malam ya, karena ini memasuki Isya ya. Demikianlah penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.